Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang yaitu 1. Novan Triadi, NIM 2003102128. 2. Sada Wahyu Syabela, NIM 2003102129. 3. Laluna Gita Pristia, NIM 2003102130. 4. Dwiki Himawan Sanubari, NIM 2003102131. 5. Saya sendiri, Jacinta Fitria Nafik, NIM 2003102133. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dasar-dasar perencanaan. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Dasar-dasar perencanaan. 1. Mendefinisikan tujuan organisasi. 2. Menetapkan strategi untuk mencapai tujuan. 3. Menyusun rencana yang menyeluruh untuk mengintegritas dan mengkoordinasikan pekerjaan organisasi. Jenis perencanaan. 1. Formal adalah perencanaan tertulis spesifik waktu jangka panjang mencakup pembagian tujuan organisasi. 2. Informal adalah perencanaan tidak tertulis, fokus jangka pendek dan spesifik pada unit organisasi. Mengapa manajemen rencana? 1. Perencanaan memberikan arah. 2. Perencanaan mengurangi ketidakpastian. 3. Perencanaan mengurangi pemborosan. 4. Perencanaan menetapkan standar yang digunakan dalam pengendalian. Hubungan antara perencanaan dan kinerja. 1. Perencanaan formal dikaitkan dengan laba yang lebih tinggi dan tingkat pengembalian modal yang tinggi, serta hasil positif keuangan lainnya. 2. Mutu proses perencanaan dan implementasi yang memadai atas rencana itu mungkin menyumbangkan kinerja yang lebih tinggi daripada dampak perencanaan tadi. 3. Lingkungan eksternal dapat mengurangi dampak dari kinerja suatu perencanaan. 4. Perencanaan formal membutuhkan waktu beberapa tahun untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja. Jenis-jenis tujuan. Yang pertama, tujuan yang dinyatakan merupakan tujuan yang dinyatakan oleh sebuah organisasi kepada publik. Yang kedua, tujuan yang aktual atau nyata merupakan tujuan yang tidak dinyatakan kepada publik dan dicapai oleh para anggota di dalam organisasi. Jenis-jenis rencana berdasarkan ruang lingkup dibagi menjadi dua, yaitu rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis merupakan rencana yang berlaku untuk seluruh organisasi dan menetapkan tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, rencana operasional merupakan rencana yang mencakup operasional tertentu area organisasi. Selanjutnya, berdasarkan jangka waktu, yaitu dibagi menjadi dua, rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang merupakan rencana yang dibuat untuk jangka panjang lebih dari 3 tahun. Sedangkan rencana jangka pendek merupakan rencana yang hanya berlaku selama 1 tahun atau kurang. Lalu selanjutnya berdasarkan spesifikasi, yaitu ada rencana terarah dan rencana spesifik. Rencana terarah merupakan rencana yang hanya memberikan panduan secara umum, sedangkan rencana spesifik merupakan rencana yang ditentukan dengan jelas cara-cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, berdasarkan frekuensi penggunaan. Ada dua, yaitu rencana sekali pakai dan rencana tetap. Rencana sekali pakai merupakan rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan tidak digunakan kembali bila tujuan telah tercapai. Sedangkan rencana tetap merupakan rencana berkelanjutan untuk memandu aktivitas yang dilakukan berulang kali. Pendekatan menetapkan tujuan. Ada dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan tradisional atau traditional goal setting dan pendekatan dengan menggunakan MBO atau Management by Objective. 1. Pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional dalam penetapan tujuan menjelaskan bahwa perumusan dan penetapan tujuan dilakukan oleh manajer tingkat puncak atau top level of management, untuk kemudian tujuan itu diturunkan lagi menjadi tujuan bagi manajer di tingkat bawahnya secara spesifik. 2. Manajemen by Objective atau MBO. MBO seringkali diterjemahkan sebagai manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen berdasarkan tujuan. Dilakukan berdasarkan asumsi mendasar
bahwa apa yang terjadi di lapangan belum tentu sesuai dengan apa yang dipahami oleh pimpinan. Mengembangkan rencana. Proses pengembangan rencana dipengaruhi oleh 3 faktor kontingensi dan oleh pendekatan yang mengikutinya. 3 faktor kontingensi rencana yaitu tingkatan organisasi. Pada hampir semua bagian, manajer tingkatan yang lebih rendah melakukan perencanaan operasional, sementara manajer tingkat atas melakukan perencanaan strategis. Ketidakpastian lingkungan. Ketika ketidakpastian tinggi, rencana harus spesifik tetapi fleksibel. Manajer harus mempersiapkan untuk mengubah atau mengganti rencana setelah diimplementasikan. Lamanya komitmen masa depan. Konsep komitmen mengatakan bahwa rencana harus ditarik sejauh mungkin untuk memenuhi komitmen yang dibuat pada saat rencana dikembangkan. Perencanaan yang terlalu lama atau singkat tidak akan efisien dan efektif. Pendekatan terhadap perencanaan. Dalam pendekatan tradisional, perencanaan dilakukan sepenuhnya oleh manajer puncak yang seringkali dibantu oleh departemen perencanaan formal. Menurut pendekatan ini, rencana dikembangkan oleh manajer puncak yang kemudian diturunkan melalui tingkatan organisasi yang lain seperti penetapan tujuan tradisional. Pendekatan yang lain bagi perencanaan adalah melibatkan lebih banyak anggota organisasi dalam proses. Dalam pendekatan ini, rencana tidak diberikan ke bawah dari tingkat pertama ke tingkat berikutnya, melainkan dikembangkan oleh anggota organisasi pada berbagai tingkat dan unit kerja yang beragam untuk memenuhi kebutuhan khususnya. 4 pendekatan yang mungkin untuk perencanaan adalah 1. Reaktif, berorientasi masa lalu. Perencanaan reaktif adalah upaya aktif untuk memutar kembali waktu ke masa lalu. 2. Tidak aktif, berorientasi saat ini. Perencanaan yang tidak aktif adalah upaya untuk mempertahankan masa kini yang lebih disukai daripada masa lalu dan masa depan. 3. Preaktif, prediksi masa depan. Perencanaan preaktif adalah upaya untuk meramalkan masa depan dan kemudian merencanakan masa depan yang diramalkan tersebut. 4. Proaktif, ciptakan masa depan. Perencanaan proaktif melibatkan perencanaan masa depan yang diinginkan dan kemudian menemukan cara untuk menciptakan keadaan masa depan itu. Masalah kontemporer dalam perencanaan. Kritik terhadap perencanaan. Beberapa asumsi dasar yang mendasari perencanaan yaitu yang pertama, perencanaan dapat menciptakan kekakuan. 2. Rencana tidak dapat disusun dalam lingkungan yang dinamis. 3. Rencana formal tidak dapat menggantikan intuisi dan kreativitas. 4. Rencana memusatkan perhatian pada manajer pada persaingan sekarang, bukan kelangsungan hidup masa mendatang. 5. Perencanaan formal memperkuat sukses yang bisa menjurus kegagalan. Selanjutnya yaitu perencanaan yang efektif dalam lingkungan yang dinamis. Perencanaan yang efektif dalam lingkungan yang dinamis berarti meratakan hierarki organisasional sebagai tanggung jawab untuk menetapkan tujuan dan mengembangkan rencana. Didorong pada tingkat organisasional yang rendah karena sedikit waktu yang tersisa untuk tujuan dan rencana yang mengalir dari atas. Manajer harus melatih karyawan mereka dalam menetapkan tujuan dan rencana. Hal yang dapat dilakukan yaitu 1. Mengembangkan rencana yang spesifik tapi fleksibel. 2. Memahami bahwa perencanaan usaha proses yang terus-menerus. 3. Mengubah rencana yang diperlukan. 4. Persistensi dalam perencanaan. 5. Membuat hierarki organisasi menjadi lebih datar akan membantu perencanaan lebih efektif. Selanjutnya, pemindaian lingkungan. Pemindaian lingkungan adalah penyaringan informasi demi mendeteksi tren yang sedang berkembang. Bentuk yang paling cepat berkembang adalah intelijen pesaing, mengumpulkan informasi tentang pesaing yang memungkinkan manajer mengantisipasi tindakan pesaing ketimbang hanya bereaksi terhadapnya. Salah satu hal yang bisa dilakukan manajer adalah berlangganan layanan berita yang mengulas koran dunia majalah dari seluruh dunia dan memberikan ringkasan kepada perusahaan kliennya. Manajer perlu berhati-hati tentang bagaimana informasi, terutama intelijen persaingan, dikumpulkan demi mencegah kekhawatiran tentang apakah hal itu legal atau etis. Building Habitat for Humanity, sebuah pelayanan perumahan Kristen ekonomis nirlaba yang misinya adalah untuk menghapus kemiskinan dan tunawisma dari dunia dan menjadikan tempat tinggal yang layak sebagai masalah hati nurani. Organisasi ini didirikan oleh Millard dan Linda Belfer pada tahun
1976 di Amerikus. Kira-kira lebih dari 300 rumah habitat telah dibangun, menampung lebih dari 1,5 juta orang di seluruh dunia. Rumah-rumah ini dapat ditemukan di seluruh 50 negara bagian Amerika Serikat, distrik Columbia, Guam, Puerto Rico, dan lebih dari 90 negara-negara di sekitar perang. Ribuan keluarga berpenghasilan rendah telah menemukan harapan baru dalam membentuk perumahan yang terjangkau ini. Pendekatan habitat itu sederhana. Keluarga yang membutuhkan perumahan yang layak mendaftar ke Afilitas Habitat for Humanity lokal. Pemilik rumah dipilih berdasarkan tingkat kebutuhan, kemauan mereka untuk menjadi mitra dalam program, dan kemampuan mereka untuk mengembalikan pinjaman, dan itulah yang unik dari pendekatan habitat. Pertanyaan diskusi. 1. Menurut Anda, peran apa yang akan dimainkan dalam merencanakan penggunaan yang bijaksana dari Karyani? 2. Kapan organisasi ini dibentuk dan siapa pendiri organisasi ini? Jelaskan. 3. Cara seperti apa yang dilakukan Building Habitat for Humanity untuk membantu masyarakat di dunia yang kurang mampu? 4. Menurut Anda, tantangan perencanaan apa yang dihadapi pada eksekutif habitat dengan memanfaatkan hadiah ini secara maksimal? Jawaban. 1. Menghapus kemiskinan dan tunawisma dari dunia dan menjadikan tempat tinggal yang layak. 2. Organisasi ini didirikan oleh Minat dan Linda Fulver pada tahun 76 di Amerikus, Bulgaria. Lebih dari 300 rumah habitat telah dibangun, menampung lebih dari 1,5 juta orang di seluruh dunia. 3. Keluarga berpenghasilan rendah telah menemukan harapan baru dalam membentuk perumahan yang terjangkau dan menghapus kemiskinan dan tunawisma yang ada di dunia ini. 4. Memberikan tenaga dan sumbangan uang dan material, juga memberikan bantuan kepada orang-orang menuju rumah yang bersih dan layak dan aman. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.